Yongbom adalah bos geng sekolahan paling ditakuti yang hidupnya hanya diisi oleh pertarungan dan kekacauan. Namun segalanya berubah ketika seorang gadis cantik di bawah pohon sakura menantangnya untuk masuk universitas yang sama jika ingin mendapatkan hatinya. Demi cinta, Yongbom yang nyaris buta huruf harus rela menempuh jalan paling gila. Ia merekrut guru les dari sekolah musuh, menghadapi geng kejam yang mengincar sang tutor, dan menjalani metode belajar ekstrem yang memaksanya bertarung di sela-sela mengerjakan soal. Bagaimana keseruan alur cerita ini? Mari kita bahas. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya suasana di dalam kelas yang terasa begitu mencekam. Beberapa siswa saling berbisik dengan wajah ketakutan sambil membicarakan tingkah aneh salah satu teman mereka. Seorang siswi yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu langsung menyindir dengan nada sinis bahwa orang bodoh seharusnya tidak mungkin masuk angin. Namun di tengah hiruk-pikuk kegaduhan itu, seluruh mata justru tertuju pada Choi Yongbom yang hanya duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang ia ciptakan terasa jauh lebih menyeramkan dibandingkan tingkah lakunya yang biasa, kasar, dan semaunya. Salah seorang murid bahkan mengaku bahwa sikap Yongbom yang terlalu tenang justru jauh lebih menakutkan dibandingkan saat ia sedang mengamuk. Temannya yang bernama Jo Jung Shin akhirnya tidak tahan lagi menahan kekesalan. Ia membanting meja dengan keras lalu berteriak meminta Yongbom segera mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jung Shin mengingatkan bahwa biasanya Yongbom selalu senang memainkan permainan mempermalukan orang dengan menyuruh mereka menggendong temannya ketika sedang bosan. Ia bahkan mengungkit aksi gilanya saat memasang mesin karaoke di ruang radio sehingga seluruh sekolah bisa mendengarnya. Namun karena tetap tidak mendapat respon, Jung Shin terus berteriak semakin keras demi memancing reaksi sekecil apapun dari Yongbom. Suasana semakin mencekam ketika salah seorang siswa mulai menangis ketakutan sambil memohon agar Yongbom lebih baik memukulnya daripada terus berdiam diri seperti itu. Teman-temannya mulai melontarkan berbagai dugaan aneh, bertanya-tanya apakah Yongbom baru saja disunat atau sedang berada di bawah pengaruh narkoboy. Namun tiba-tiba Jung Shin mendapat dugaan yang menurutnya sangat masuk akal. Dengan mata membelalak, ia menunjuk Yongbom dan menuduhnya sedang membangun channel YouTube di internet untuk memperbaiki citra dirinya. Namun jawaban Yongbom bukan berupa kata-kata, melainkan sebuah pukulan keras yang tepat menghantam wajah Jung Shin hingga tubuhnya terpental dan jatuh ke lantai. Tampak dengan jelas bekas hantaman tinju Yongbom di pipi Jung Shin, menandakan jika pukulan itu sangat keras. Setelah itu, alih-alih menunjukkan wajah marah, Yongbom justru memperlihatkan senyum lebar yang sangat ramah sehingga seluruh kelas benar-benar dibuat terkejut. Para pembuat onar langsung bersorak lega karena mereka yakin Yongbom ternyata masih tetap menjadi dirinya sendiri. Suasana kelas pun kembali ramai ketika Yongbom berdiri lalu berjalan menuju salah seorang siswi berprestasi. Dengan aura mencekam layaknya monster nyata, Yongbom memanggil siswi tersebut. Siswi itu pun menoleh sambil terus menundukkan kepala dan menjawab panggilannya dengan suara yang sangat pelan. Tatapan mata Yongbom begitu tajam hingga membuat siswi itu gemetar ketakutan. Namun di luar dugaan semua orang, Yongbom malah menggaruk belakang lehernya dengan canggung dan bertanya dengan polos, bagaimana cara belajar yang benar. Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan seakan membeku. Para pembuat onar benar-benar tidak sanggup mencerna apa yang baru saja mereka dengar, hingga terdengar teriakan histeris menggema ke seluruh gedung sekolah. Dalam kepanikan, teman-temannya langsung membaringkan Yongbom di atas tanduk, lalu membawanya berlari menuju ruang UKS. Jung Shin menerobos masuk sambil berteriak bahwa mereka sedang menghadapi keadaan darurat. Sementara perawat yang memeriksanya hanya bisa bingung dan mengatakan bahwa kondisi tubuh Yongbom tampak sehat-sehat saja. Jung Shin pun langsung berteriak panik dan memberitahu bahwa Yongbom sekarang telah menunjukkan minat belajar. Mendengar penjelasan itu, seketika wajah sang perawat langsung berubah penuh kengerian.
Ia bahkan memerintahkan mereka segera memanggil ambulans dan menyiapkan operasi darurat. Jungshin yang sudah memegang pisau bedah mengusulkan agar kepala Yongbom dibelah saja, sekarang juga untuk memeriksa otaknya. Muak dengan semua omong kosong itu, Yongbom kembali menghajarnya dengan satu pukulan sambil menyuruhnya diam. Setelah keributan di UKS selesai, hari kembali berjalan dengan tenang di luar gedung sekolah. Yongbom merasa kesal karena niatnya hanya ingin belajar, tetapi semua orang justru malah menghancurkan semangatnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah keinginannya untuk belajar memang terdengar seaneh itu? Teman satu gengnya langsung menjawab bahwa itu memang benar, membuat Yongbom merasa heran. Apakah temannya ini bisa membaca pikirannya? Jo Jungshin dengan bangga mengatakan bahwa mampu membaca pikiran bos adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki bawahan setia. Yongbom pun masih terus mencoba memahami mengapa semua orang menganggap keinginannya belajar sebagai sesuatu yang mustahil. Temannya kemudian menjelaskan bahwa masalahnya bukan belajar itu sendiri, melainkan karena Yongbom ingin melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Mendengar itu, Yongbom mulai mengingat kembali bagaimana kesehariannya selama ini. Di benaknya muncul kenangan ketika ia tertawa dengan wajah penuh cairan merah setelah bertarung. Ia sadar bahwa hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk berkelahi melawan geng-geng jalanan. Dengan santai, ia bahkan sempat berpikir apakah dirinya bisa masuk kuliah dan mendapatkan beasiswa hanya bermodalkan kemampuan bertarung. Jungshin segera memotong ucapan itu dan sambil memainkan kapas di hidungnya bertanya tentang apa yang sebenarnya membuat Yongbom berubah pikiran secara mendadak hingga ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yongbom memalingkan wajahnya dengan ragu karena tidak tahu bagaimana menjelaskan alasan yang sebenarnya. Semuanya bermula ketika ia melihat seorang gadis cantik berjalan di bawah pohon sakura yang sedang bermekaran. Gadis yang lebih tua itu langsung mencuri hatinya. Dengan penuh keberanian, Yongbom menyatakan perasaannya sambil berjanji tidak akan pernah kalah bertarung dari siapapun. Namun gadis itu tetap berjalan dengan tenang sambil tersenyum kepadanya. Ia bertanya apakah barusan dirinya benar-benar menerima pengakuan cinta dari seorang anak SMA. Gadis itu lalu menggoda Yongbom dengan mengatakan bahwa dirinya termasuk wanita yang membutuhkan banyak perhatian. Sedangkan Yongbom bahkan belum cukup umur untuk membelikannya minuman. Meski merasa aneh membayangkan berpacaran dengan anak sekolah, gadis itu akhirnya mendekat dan mengajukan syarat. Ia mengatakan akan mempertimbangkan perasaan Yongbom apabila ia berhasil diterima di universitas yang sama dengannya. Mendengar tantangan itu, telinga Yongbom langsung memerah karena malu. Kembali ke masa sekarang, Yongbom dengan penuh tekad mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan menepati janjinya. Sementara Jungshin masih kebingungan melihat perubahan sikap itu. Dari arah samping, siswi berprestasi terus gemetar ketakutan. Ia menggigil begitu hebat hingga Yongbom bertanya apakah tubuhnya sedang berada dalam mode getar seperti ponsel. Di luar dugaan semua orang, siswi berprestasi akhirnya dengan terbata-bata menawarkan bantuan untuk mengajari Yongbom belajar. Sontak Yongbom langsung bersemangat karena merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk kuliah. Namun siswi berprestasi segera mematahkan harapannya. Ia menjelaskan bahwa meskipun dirinya terlihat sebagai murid terpintar di sekolah yang dipenuhi pembuat onar, sebenarnya nilai ujian latihannya di sebagian besar mata pelajaran sangat buruk. Ia hanya benar-benar unggul dalam bidang sosial dan etika, sehingga tidak mampu mengajari mata pelajaran lainnya. Yongbom yang mendengar penjelasan itu seketika ngeblank. Ia tak mampu mencerna semua kalimat panjang yang siswi itu ucapkan. Ia pun mencoba bertanya pada Jungshin, dan dia segera menjelaskan situasi itu dengan istilah pertarungan, bahwa siswi itu hanya tahu cara menendang, tetapi tidak tahu cara bergulat. Yongbom mengeluh karena temannya membuat perumpamaan yang terlalu rumit, tetapi ia memutuskan untuk mempelajari satu hal terlebih dahulu. Mereka semua sadar
bahwa belajar dari guru di sekolah tidak akan ada gunanya karena kemampuan para guru sangat buruk. Siswi itu juga mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang mau menjadi guru les bagi siswa dengan reputasi buruk seperti mereka. Jungshin mengusulkan agar mereka mencari murid lain di sekolah ini yang benar-benar unggul di mata pelajaran utama. Namun siswi berkacamata itu kembali menghancurkan harapan mereka dengan mengingatkan bahwa dirinya sudah merupakan murid terbaik di sekolah, sehingga tidak ada siapapun yang lebih pintar darinya. Menghadapi begitu banyak hambatan, Jungshin di sana malah merasa senang dan menyarankan agar Yongbom menyerah saja. Sebagai hukuman atas sikap pesimis itu, Yongbom langsung mengunci titik saraf di leher Jungshin hingga kesakitan. Di saat itulah siswi berkacamata mengatakan bahwa sebenarnya masih ada satu pilihan lain. Sementara Jungshin yang sedang dicekik langsung mengeluh karena gadis itu baru mengatakannya sekarang. Dengan nada misterius, gadis itu menjelaskan bahwa kekurangan guru les yang kompeten hanya terjadi di sekolah mereka sendiri. Ia menyarankan agar mereka merekrut murid-murid terbaik dari sekolah lain di sekitar daerah tersebut. Mendengar kemungkinan itu, Yongbom langsung tertarik karena berarti ia bisa mencari bantuan di luar wilayah sekolahnya sendiri. Singkat cerita, Shin berpindah ke kawasan kota dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Ketiganya kini berjalan menyusuri jalanan, hingga Yongbom pun bertanya-tanya sebenarnya mereka hendak pergi kemana. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gedung modern yang ternyata merupakan perpustakaan umum. Jungshin pun langsung mengeluh bahwa tubuhnya secara alami menolak tempat yang digunakan untuk belajar. Sementara Yongbom masih terpukau melihat bangunan itu. Siswi berkacamata menjelaskan bahwa wilayah mereka memiliki 4 sekolah terburuk di daerah tersebut. Ia menunjukkan peta keempat sekolah itu dan mengatakan bahwa semua orang menganggap tidak ada satupun murid yang peduli terhadap pelajaran. Namun menurutnya selalu ada pengecualian berupa beberapa siswa yang sangat rajin. Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam ilmu sosial, jawara level 1 dipegang olehnya. Lalu di Gangnam Book High terdapat seorang murid jenius yang selalu memperoleh nilai sempurna untuk pelajaran bahasa. Di Seonmun High ada seorang siswi luar biasa yang selalu mendapat nilai penuh dalam bahasa Inggris. Sedangkan di Choi Insa High School terdapat murid terbaik dalam bidang matematika. Siswi berkacamata menatap Yongbom dengan serius, lalu mengatakan bahwa tugas berikutnya adalah merekrut ketiga siswa hebat itu sebagai guru les pribadi. Untuk sekarang, target pertama mereka adalah tingkat 1 dalam bahasa Korea. Dia ada di tempat yang sekarang sedang mereka datangi. Yongbom pun bertanya dengan penuh harapan, apakah cara itu benar-benar bisa membantunya masuk universitas. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum yakin dan mengatakan bahwa peluang Yongbom pasti akan meningkat jauh lebih besar. Mendengar penjelasan tersebut, tatapan Yongbom berubah menjadi sangat serius. Ia langsung setuju dengan rencana itu dan memutuskan untuk segera mencari para calon gurunya tanpa membuang waktu sedikit pun. Sambil meretakkan jari-jarinya dan memperlihatkan senyum penuh percaya diri, Yongbom menyatakan bahwa ia akan mendapatkan guru les pertamanya hari itu juga. Tak lama kemudian, mereka kini berhenti di depan pintu perpustakaan yang memiliki papan bertuliskan agar semua pengunjung menjaga ketenangan. Namun Yongbom justru langsung menendang pintu hingga terbuka sambil berteriak keras meminta seseorang untuk mengajarinya bahasa Korea. Siswi berkacamata pun langsung memarahinya dan mengatakan bahwa di perpustakaan semua orang harus berbicara pelan. Sontak Yongbom mengeluh karena menurutnya aturan di tempat ini terlalu banyak. Sementara itu, Jungshin hanya bisa berkeringat dingin karena merasa sangat malu melihat tingkah Yongbom. Di dalam perpustakaan, ternyata ada banyak siswa bermasalah dari sekolah lain yang sedang bermain ponsel. Beberapa anak berpenampilan mencurigakan juga sibuk berfoto bersama tanpa sedikit pun terlihat berniat belajar. Yongbom yang melihat situasi itu mulai berpikir
bahwa tempat ini sama sekali tidak tampak seperti perpustakaan. Namun perhatian mereka segera tertuju pada seorang gadis yang wajahnya penuh memar. Berbeda dengan yang lain, ia duduk sendirian sambil belajar dengan sangat serius. Yongbom pun langsung menghampirinya dan meminta gadis itu untuk menjadi guru les bahasanya. Gadis tersebut hanya menoleh sekilas, lalu kembali menundukkan kepala karena ketakutan dan berpura-pura tidak mendengar permintaan aneh dari orang asing itu. Yongbom di sana sontak merasa tersinggung karena diabaikan. Sementara Jungshin buru-buru mencoba menenangkannya agar tidak terjadi perkelahian. Di saat yang sama, Yongbom memperhatikan sesuatu yang menurutnya sangat aneh. Di atas meja gadis itu terdapat beberapa buku latihan yang bentuknya sama persis. Ia langsung menyimpulkan bahwa mungkin itulah rahasia menjadi pintar. Namun Jungshin segera menyadari bahwa setiap buku itu memiliki nama pemilik yang berbeda, sehingga sebenarnya gadis itu sedang mengerjakan PR milik orang lain. Mendengar penjelasan itu, Yongbom justru membuat teori yang lebih aneh lagi. Ia bertanya-tanya, apakah menulis nama orang lain bisa membantu menghafal pelajaran? Tiba-tiba saja, sebuah tangan menghantam meja dengan keras, sehingga membuat semua orang terkejut. Siswi berambut bondol itu pun berteriak menyuruh mereka diam dan segera pergi dari sana. Sontak Yongbom di sana merasa heran dengan sikap gadis itu yang begitu kasar. Terlebih ini pertama kali baginya dibentak oleh seorang gadis dengan tatapan mengeras. Ia mengeluh karena gadis itu justru berbicara terlalu keras, sedangkan Jungshin terus berusaha menahannya. Siswi rambut bondol yang sedang belajar mulai gemetar karena ia tahu pembuat onar di sampingnya pasti akan mencari masalah lagi. Dan benar saja, gadis pirang itu pun menatapnya dengan penuh kebencian, lalu langsung menarik rambutnya dengan kasar sambil menuntut penjelasan, membuat siswi itu menjerit kesakitan di tengah perpustakaan. Dari kejauhan Yongbom dan kedua temannya menyaksikan kejadian itu, hingga akhirnya Yongbom sadar bahwa ia sedang melihat aksi perundungan secara langsung. Ia mulai sangat marah saat melihat kekerasan tanpa alasan tersebut. Anak-anak lain dalam kelompok itu malah tertawa sambil menyuruh gadis pirang memukul korban lebih keras lagi. Gadis pirang pun berkata bahwa cara lama dengan memukul orang tetap merupakan metode terbaik untuk memberi pelajaran. Ia lalu menampar wajah siswi bondol dengan keras sambil mengatakan bahwa memarnya harus benar-benar membekas. Teman-temannya tertawa puas dan memuji bahwa cara lama memang sangat keren. Sementara siswi bondol hanya bisa menangis diam-diam dan berusaha menahan seluruh penghinaan. Di sela itu, tiba-tiba saja si gadis pirang dipanggil dengan kasar oleh seseorang dari arah belakangnya. Lalu sebuah tangan yang sangat kuat mencengkeram rambut pirangnya hingga ia langsung berkeringat dingin karena terkejut. Yongbom pun berdiri di depannya dengan ekspresi mengerikan, lalu mengingatkannya dengan dingin bahwa di tempat itu semua orang diminta untuk menjaga ketenangan. Tanpa ampun, ia menarik rambut gadis pirang begitu keras sampai segumpal rambutnya tercabut di depan semua orang. Teman-temannya gadis pirang yang ternyata bernama Soyong sontak langsung berteriak karena kaget. Bahkan siswi bondol yang selama ini menjadi korban seketika membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Soyong pun menjerit histeris ketika menyadari sebagian besar poni rambutnya telah hilang. Para pembuat onar lain segera maju dengan marah, tetapi mereka langsung membeku begitu mengenali siapa orang yang berdiri di depan mereka. Salah seorang dari mereka dengan ketakutan menjelaskan bahwa Yongbom adalah tirani legendaris yang pernah mengalahkan seluruh geng di daerah itu. Mereka teringat bahwa dulu Yongbom sangat terobsesi dengan manhwa tentang menghukum murid-murid nakal, sehingga ia selalu mengaku sedang mendidik para pembuat onar. Setiap kali menghajar mereka, mereka juga mengingat betapa mengerikannya pukulan Yongbom yang selalu dilancarkan tanpa belas kasihan. Salah satu kenangan yang paling mereka ingat adalah saat ada seorang pengendara motor berisik melaju sembarangan di jalan.
Yongbom benar-benar mengejarnya dengan berlari hingga berhasil menyusul motornya. Ia bahkan sempat menggunakan alat pengukur suara untuk membuktikan bahwa motor itu melanggar batas kebisingan sebelum akhirnya ia melayangkan pukulan keras yang membuat pengendara tersebut terlempar ke aspal. Kembali ke perpustakaan, pemimpin kelompok pembuat onar berusaha menyembunyikan rasa takutnya dengan senyum sinis. Ia mengeluarkan tongkat bisbol berduri sambil mengatakan bahwa dirinya memang sudah lama mencari alasan untuk bertarung melawan Yongbom. Pria bertubuh besar itu mulai berjalan mendekat, seolah pertarungan besar akan segera dimulai. Namun Yongbom tetap tenang, tanpa sedikit pun terpengaruh provokasi lawannya. Ia justru mengabaikan pemimpin geng yang membawa senjata itu dan kembali menoleh kepada siswi bondol. Dengan nada serius, ia sekali lagi bertanya apakah gadis itu bersedia menjadi guru lesnya dan membantunya mempelajari mata pelajaran sekolah. Gadis tersebut hanya menatapnya dalam diam, benar-benar kebingungan dengan semua kejadian yang berlangsung di depan matanya. Dengan wajah penuh tanda tanya, ia akhirnya bertanya, mengapa seseorang yang memiliki reputasi seperti Yongbom tiba-tiba ingin belajar, sementara pada saat yang sama pemimpin geng lawan sudah berlari ke arahnya untuk melancarkan serangan. Yongbom menjawab pertanyaan gadis itu dengan senyum tipis di wajahnya. Dengan tenang, ia mengungkapkan bahwa tujuan terbesarnya hanyalah masuk universitas. Siswi bondol itu menatapnya dengan serius, lalu bertanya apa yang akan ia dapatkan jika bersedia membantu mengajarinya. Yongbom mengaku tidak memiliki uang untuk membayar jasa tersebut, tetapi ia berjanji akan memberikan sesuatu yang menurutnya jauh lebih berharga. Ia melangkah maju dengan mantap sambil bersiap menghadapi lawannya yang sedang menyerang. Yongbom berjanji akan menghancurkan siapapun yang berani menghalangi atau mengganggu guru les barunya. Tepat setelah mengucapkan janji itu, ia melayangkan pukulan yang begitu kuat hingga tongkat baseball lawannya patah menjadi dua sebelum menghantam wajah pemiliknya dengan telak. Para pembuat onar lainnya hanya bisa menyaksikan dengan wajah penuh ketakutan melihat kekuatan Yongbom yang luar biasa. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada lawan untuk bereaksi, Yongbom langsung menerjang mereka dan menjatuhkan satu persatu dengan pukulan yang sangat akurat. Ia terus menghajar seluruh penyerangnya sambil menegaskan bahwa dirinya akan menangani sendiri siapapun yang mencoba mengganggu proses belajar siswi bondol. Setelah semua lawannya tumbang, Yongbom menampilkan senyum puas, lalu kembali bertanya apakah gadis itu bersedia menerima kesepakatan saling melindungi. Siswi bondol yang bernama Gulgeo hanya bisa menatapnya tanpa berkedip karena benar-benar terkejut dengan tawaran yang sangat aneh itu. Ia kembali memastikan apakah Yongbom benar-benar ingin belajar darinya. Setelah Yongbom mengangguk mantap, gadis itu melirik ke arah para pembuat onar yang sudah terkapar di lantai, lalu menelan ludah sebelum akhirnya menerima tawaran tersebut demi melindungi dirinya dari masalah di masa depan. Setelah mengambil keputusan, gadis itu mengulurkan ponselnya kepada Yongbom hingga membuatnya sedikit bingung. Ia meminta Yongbom memasukkan nomor teleponnya karena ia nanti akan menghubunginya untuk mengatur jadwal belajar. Di sisi lain, pemimpin geng yang baru saja dipukul bangkit perlahan dari lantai perpustakaan sambil mengerang kesakitan. Dengan gigi terkatup rapat karena marah, ia bersumpah akan membalas penghinaan yang baru saja diterimanya. Tak lama kemudian, cerita berpindah kembali ke sekolah Yongbom. Para pembuat onar di sekolah menyambut kedatangannya dengan gembira. Mereka merayakan karena bos mereka dianggap sudah kembali seperti semula dan baru saja menyelesaikan misi. Bahkan teman setianya rela merangkak di lantai agar bisa dijadikan tunggangan karena merasa lega melihat fase aneh bosnya telah berakhir. Yongbom hanya tersenyum cerah sementara anak buahnya terus merayakan kebahagiaan tersebut. Namun tiba-tiba teman yang sedang merangkak melihat seseorang berdiri tepat di depan mereka. Ternyata Gulgeo datang secara mengejutkan ke sekolah Yongbom
dan kedatangannya itu membuat Jungshin bertanya mengapa dia bisa ada di sini. Gulgeo menjelaskan bahwa ia datang untuk membantu Yongbom belajar. Lagi pula sekolahnya sangat berantakan, hingga absensi harian para murid pun hampir tidak pernah diperiksa. Yongbom langsung menggoda bahwa Gulgeo pasti sengaja bolos karena sangat ingin bertemu dengannya. Ucapan itu sontak membuat wajah Gulgeo memerah karena malu. Dengan kesal, ia mengancam akan langsung pulang saat itu juga. Sementara Yongbom hanya tertawa menganggapnya candaan. Keduanya kemudian menuju salah satu ruang kelas kosong milik siswa kelas 3 untuk memulai sesi belajar pertama mereka. Gulgeo meletakkan semua buku pelajaran di atas meja dengan tegas, lalu mengatakan bahwa sekarang waktunya benar-benar fokus belajar. Baru saja pelajaran akan dimulai, Yongbom dan temannya sudah tampak kelelahan, seperti orang kehilangan tenaga. Padahal belum ada satu materi pun yang dijelaskan. Jungshin bahkan sampai berbisik dan mengusulkan agar mereka menakut-nakuti guru les tersebut. Namun Yongbom menyuruhnya berhenti dan mengajak langsung memulai pelajaran. Mendengar keluhan mereka yang mengatakan perlu menyiapkan mental sebelum belajar, Gulgeo langsung menatap keduanya dengan sorot mata tajam. Ia menjelaskan bahwa belajar membutuhkan disiplin dan kemauan kuat, bahkan ketika sedang tidak bersemangat sekalipun. Ketika ditanya apa tujuan belajarnya, Yongbom dengan bangga mengatakan bahwa ia ingin masuk universitas terbaik. Gulgeo benar-benar tidak percaya dengan ambisi sebesar itu dan langsung menanyakan bagaimana nilai-nilai Yongbom selama ini. Jungshin kemudian membacakan seluruh daftar nilai Yongbom yang hampir semuanya merah hingga membuat Gulgeo benar-benar terdiam. Ia bahkan menambahkan bahwa bosnya nyaris tidak bisa membaca dengan baik dan kemampuan matematikanya tidak jauh berbeda dari anak kecil. Teman setia itu terus membongkar berbagai kelemahan Yongbom sampai membuat Yongbom sendiri mulai kesal. Gulgeo hanya bisa menghela nafas kecewa sambil mengatakan bahwa dengan nilai seperti itu mustahil Yongbom bisa masuk universitas impiannya. Ia bahkan bertanya dengan heran, apakah Yongbom mengira hanya ada 2 pilihan universitas di seluruh negeri. Mata Yongbom langsung membelalak ketika baru mengetahui bahwa ternyata masih banyak universitas lain yang bisa dimasuki. Melihat ketidaktahuan sebesar itu, wajah Gulgeo benar-benar berubah menjadi putus asa sekaligus marah. Ia mulai kehilangan harapan, lalu mengambil tasnya sambil mengancam akan berhenti mengajar. Namun tiba-tiba seseorang menggenggam tangannya. Sebelum ia sempat pergi, siswi berkacamata yang ikut dalam kelompok mereka memegang tangan Gulgeo sambil mengutip sebuah kalimat filsafat terkenal tentang mimpi. Dengan senyum lembut, ia menyebut nama penulis kutipan tersebut dan berusaha meyakinkan Gulgeo agar tidak menyerah begitu saja. Meski begitu, Gulgeo tetap bersikeras bahwa mustahil mengajari mereka karena mereka sama sekali tidak memiliki semangat belajar. Bahkan dalam hatinya ia menyebut jika para bajingan itu memang memiliki hati tapi tidak memiliki otak. Saat itulah terdengar suara notifikasi ponsel. Gulgeo segera mengambil ponselnya dari saku jaket dengan wajah cemas. Di layar muncul pesan ancaman yang mengatakan bahwa Gulgeo akan mendapat masalah besar karena berani kabur dari sekolah. Setelah membaca pesan dari Soyoung, siswi berambut pirang pembuat onar itu, wajahnya langsung pucat dan ia hanya bisa menundukkan kepala dalam ketakutan. Namun di luar dugaan Yongbom, gadis itu akhirnya mengubah keputusannya. Ia melempar tasnya ke atas meja, lalu menyatakan bahwa mereka akan memulai pelajaran dari dasar. Dengan tatapan tegas, ia mengatakan bahwa dirinya resmi menerima pekerjaan sebagai guru les Yongbom. Yongbom langsung tersenyum puas karena akhirnya berhasil meyakinkannya. Dengan penuh semangat, Yongbom mendekat dan mengucapkan terima kasih karena gadis itu mau menjadi orang pertama yang tidak langsung menyerah terhadap dirinya. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang seluruh proses belajarnya sepenuhnya berada di bawah bimbingan Gulgeo. Karena Yongbom berdiri terlalu dekat, Gulgeo langsung memerah, lalu berteriak dan menyuruhnya menjauh dari wajahnya.
Ia bahkan menyebut Yongbom anak nakal. Setelah itu, cerita memperlihatkan bagian depan Gangnam Book High School ketika Gulgeo memutuskan memulai pelajaran menggunakan soal ujian tahun sebelumnya. Di sana, terlihat Soyoung si pembuat onar sedang memegang ponselnya dengan tangan gemetar karena sangat marah. Ia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa gadis yang menjadi kacung miliknya telah mengabaikannya. Ia mulai menyusun rencana bersama temannya untuk menghancurkan hidup gadis tersebut. Menurutnya, mereka harus mencari keberadaan gadis itu karena kemungkinan besar ia sedang bersama kelompok anak yang ditemuinya kemarin. Sambil masih menahan sakit kepala akibat dipukuli oleh kelompok Yongbom sebelumnya, Soyoung terus berteriak kepada anggota gengnya agar segera melakukan sesuatu. Salah satu anak laki-laki yang memakai penyangga leher menyuruhnya berhenti mengeluh karena mereka juga sama marahnya. Namun gadis itu membalas dengan kesal dan bertanya apakah mereka benar-benar akan menerima kekalahan begitu saja. Anak yang terluka itu kemudian menjelaskan bahwa hilangnya Gulgeo secara tiba-tiba sudah menunjukkan siapa yang akan bertindak nantinya. Jadi ia meminta Soyoung agar menunggu saja. Mendengar penjelasan itu, Soyoung pun langsung tersenyum dengan penuh niat jahat. Ia menyebut nama seorang siswa yang sangat ditakuti karena dia memiliki tato naga besar dan bernama Kwak Cheolwo. Pria misterius tersebut langsung murka ketika mengetahui Yongbom berani menyentuh sesuatu yang dianggap miliknya. Dengan tatapan yang sangat mengintimidasi, ia memutuskan bahwa dirinya tidak bisa lagi tinggal diam tanpa melakukan apapun. Setelahnya cerita kembali ke sekolah Yongbom yang terlihat sedang tenang. Di dalam kelas, selembar hasil ujian bahasa Korea dengan nilai sangat rendah dan hanya mendapatkan 15 poin dilemparkan ke atas meja. Di sampingnya menumpuk banyak lembar ujian lain yang juga dipenuhi angka merah karena nilainya sangat buruk. Mereka secara bersama-sama mulai membahas hasil tersebut dan Gulgeo di sana bertanya bagaimana mungkin Yongbom bisa salah menjawab hampir semua soal yang paling mudah. Siswi berkacamata dengan hati-hati menanyakan sebenarnya kemampuan bahasa Korea Yongbom berada di tingkat seperti apa. Gulgeo menjelaskan bahwa dengan nilai seperti itu, Yongbom mungkin hanya bisa diterima di jurusan yang kurang diminati pada universitas dengan peringkat paling bawah. Mendengar itu, Jungshin justru bersorak gembira. Menurutnya, angka kelahiran yang terus menurun mungkin akan membantu bosnya masuk kuliah dengan lebih mudah. Namun Gulgeo di sana baru saja menemukan sesuatu yang cukup menarik dari lembar jawaban Yongbom. Ia menyadari bahwa 7 soal pertama justru bisa dijawab benar oleh Yongbom secara berurutan. Teman setianya menjelaskan dengan wajah serius bahwa Yongbom bilang dia bisa menyelesaikan 7 soal itu karena pertanyaannya sangat mudah. Ia bisa mengetahui hal itu karena sering menerjemahkan ucapan bosnya saat tidur. Saat itu, Yongbom sendiri ternyata sedang tertidur pulas di atas meja sambil mengeluarkan air liur. Dan teman-temannya menjelaskan bahwa ia memang tiba-tiba tertidur begitu saja. Gulgeo yang mendengarnya langsung bersemangat karena merasa Yongbom sebenarnya mampu mendapatkan nilai jauh lebih baik seandainya tidak tertidur saat ujian. Jungshin segera mengingatkan bahwa menjaga Yongbom tetap terjaga adalah tugas yang mustahil. Ia bahkan mengatakan dengan semangat bahwa seekor singa membutuhkan banyak tidur, sedangkan bosnya sudah kelelahan hanya setelah menjawab 7 soal. Gulgeo mengusulkan agar Yongbom belajar sambil berdiri, tetapi Jungshin yakin dia tetap akan bisa tidur dalam posisi itu. Ia lalu mengusulkan memberi kopi luwak, namun Jungshin mengatakan bahwa hasilnya hanya akan membuat Yongbom tidur dengan tenaga yang lebih banyak. Gulgeo pun mulai penasaran dan bertanya tentang kapan sebenarnya Yongbom bisa benar-benar fokus. Wajah Jungshin seketika langsung berubah serius saat hendak menjelaskan kenyataan tentang bosnya. Tepat saat itu, mata Yongbom yang mengantuk tiba-tiba terbuka lebar. Ia perlahan bangkit dari kursinya sambil memancarkan aura yang begitu menekan hingga seluruh ruangan langsung hening. Telinganya pun bergerak-gerak ketika menangkap suara mencurigakan dari luar kelas.
Meski jaraknya masih jauh, Yeongdom dapat mendengar adanya segerombolan orang yang mendekat. Jungshin lalu memberitahu Gulgeo bahwa satu-satunya saat Yeongbom benar-benar fokus adalah ketika sedang bertarung. Yeongbom langsung mengambil posisi bertarung dengan ekspresi serius. Ia kemudian menoleh ke arah luar dari jendela kelas, lalu memperingatkan teman-temannya bahwa musuh sudah datang. Di luar gedung sekolah, geng lawan yang dipimpin Kwak Cheolwoo memasuki halaman sekolah sambil membawa tongkat kayu sebagai senjata. Cheolwoo maju ke depan dengan angkuh dan menuntut agar Yeongbom segera menyerahkan Gulgeo kepadanya. Seketika itu, Gulgeo langsung gemetar ketakutan sambil terus menundukkan kepala saat melihat pemimpin geng yang begitu kejam datang mencarinya. Yeongbom pun melirik ke belakang dan melihat betapa besar rasa takut yang sedang dirasakan guru les barunya. Saat itu, ia langsung menyadari bahwa pria itulah sumber ketakutan yang selama ini membayangi Gulgeo. Oleh sebab itu, ia memintanya untuk tenang karena dirinya pasti akan mengurus ini hingga tuntas. Yeongbom segera memperingatkan teman-temannya bahwa musuh telah menerobos masuk ke sekolah sehingga semua orang harus bersiap. Di saat bersamaan, salah satu anggota geng lawan memecahkan jendela sekolah menggunakan batang besi. Anggota lainnya menendang pintu kaca hingga hancur berkeping-keping. Kepala sekolah berusaha menghentikan mereka, tetapi ancamannya sama sekali tidak dipedulikan oleh para penyusup bersenjata itu. Tak berselang lama, Jungshin pun maju dengan berani menghadapi kelompok penyerbu. Ia memerintahkan mereka segera mundur dan berjanji akan membiarkan mereka pergi jika membatalkan penyerangan. Namun Cheolwoo di sana hanya menatapnya dengan dingin tanpa menghiraukan peringatan tersebut. Pak Kepala Sekolah terus berteriak menyuruh murid-muridnya melawan. Tetapi Jungshin malah menyuruh Kepala Sekolah untuk tidak perlu ikut campur, mengingat umurnya sudah tua. Sementara itu, Soyoung yang poninya telah tercabut, menggertakkan gigi penuh amarah saat melihat orang-orang yang telah mempermalukannya. Ia terus mendesak pemimpinnya agar segera menghabisi Yeongbom beserta kelompoknya. Merespon itu, Cheolwoo mengaku bahwa sebenarnya ia tidak ingin membuat keributan sebesar ini. Namun salah satu rekannya mengingatkan bahwa situasinya sudah terlanjur tidak bisa dikendalikan. Lalu sambil mendekat ke arah Yeongbom, Cheolwoo mengatakan bahwa semua aturan akan berubah ketika seseorang berani menyentuh sesuatu yang dianggap penting baginya. Jadi ia menegaskan tidak akan ada seorang pun yang boleh merebut sesuatu miliknya. Bahkan dengan senyum anehnya, ia memperingatkan Yeongbom agar tidak ikut campur dalam urusan cintanya. Mendengar pengakuan romantis yang muncul di tengah suasana tegang itu, Yeongbom justru tampak sangat bingung. Tiba-tiba saja, di luar dugaan semua orang, Yeongbom mendadak langsung memeluk Cheolwoo dengan erat. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa sebagai sesama pria, dirinya sangat mendukung perasaan cinta yang tulus. Namun suasana damai itu hanya berlangsung sesaat. Yeongbom pun langsung mengunci pinggang lawannya dengan kuat sambil berteriak bahwa ia tidak akan menyerahkan guru lesnya kepada siapapun. Seketika itu juga, Yeongbom mengangkat tubuh Cheolwoo tinggi-tinggi, lalu membantingnya dengan posisi kepala, lebih dahulu menghantam lantai lorong sekolah. Meski menerima bantingan yang sangat keras, pemuda bertato itu masih mampu bangkit dan meluncur di lantai dengan lincah layaknya petarung berpengalaman. Dipenuhi amarah, ia langsung menjerit sambil kembali menyerbu Yeongbom. Melihat pemimpinnya menyerang lagi, salah satu anggota geng lawan segera memberi aba-aba agar seluruh kelompok menyerang secara bersamaan. Di saat yang bersamaan, Jungshin menyambutnya dengan penuh semangat. Ia mengayunkan tinjunya dan langsung melesat menghantam salah satu lawan yang berusaha membalas pukulannya. Namun tepat ketika perkelahian besar akan dimulai, terdengar teriakan keras yang memerintahkan semua orang berhenti, membuat semua orang refleks menghentikan gerakannya sejenak. Dari kejauhan, Gulgeo berjalan lurus ke tengah kekacauan dengan wajah yang sangat serius. Jungshin pun memandangnya dengan bingung karena pertarungan mereka tiba-tiba dihentikan. Gadis itu terus melangkah melewati lorong sekolah
yang sudah dipenuhi pecahan kaca dan puing-puing akibat penyerbuan. Dengan nafas yang masih gemetar karena gugup, gadis itu memohon agar mereka semua menghentikan pertarungan. Ia mengumumkan bahwa dirinya bersedia pindah sekolah, asalkan tidak ada lagi orang yang terluka hari itu. Ingatannya kemudian kembali pada hari ketika Seolwoo pertama kali menyatakan perasaannya di dalam kelas. Saat itu, ia benar-benar terkejut dan merasa sangat tidak nyaman karena pengakuan cinta tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan sangat memaksa. Setelah kejadian itu, seluruh teman sekelas mulai mendekatinya hanya karena pemimpin geng tertarik kepadanya. Bahkan Soyoung berpura-pura bersikap baik demi mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan geng tersebut. Pada awalnya kehidupan sekolahnya memang terasa lebih mudah karena tidak ada kelompok lain yang berani mengganggunya. Namun keadaan berubah menjadi jauh lebih buruk ketika Kwak Cheolwoo memintanya menjadi guru les pribadi. Suatu hari, Cheolwoo mengajak gadis itu ke depan sebuah apartemen misterius untuk melakukan hubungan yang begitu-begitu. Melihat tempat tersebut, gadis itu seketika langsung merasa sangat cemas. Cheolwoo pun mencoba menjelaskan bahwa apartemen itu hanya dipinjam dan meyakinkan bahwa di dalamnya tidak ada kamera pengawas. Mendengar penjelasan itu, gadis tersebut langsung gugup dan mengingatkan bahwa mereka baru saling mengenal sebentar, bahkan belum berpacaran. Ia kemudian memutuskan pergi sambil dengan tegas meminta Cheolwoo agar tidak pernah lagi mengajaknya melakukan hal seperti itu. Sejenak Cheolwoo hanya menatapnya dalam diam dengan tatapan yang sangat mengganggu, seolah sama sekali tidak mau menerima penolakan tersebut. Sesaat kemudian, ia mencengkeram pergelangan tangan gadis itu dengan kasar dan membuatnya tidak bisa pergi. Dengan nada kesal, ia mengatakan bahwa penolakan itu sangat memalukan baginya. Lalu Cheolwoo menatap gadis tersebut dengan penuh ancaman sambil memperingatkan bahwa ia ingin melihat sampai kapan Gulgeo akan terus bersikap keras kepala dan menolaknya. Singkat cerita, Shin melompat ke beberapa waktu setelahnya. Ketika Gulgeo memasuki sebuah ruang kelas kosong di sekolahnya, seseorang langsung melemparkan telur yang menghantam kepalanya dengan keras. Belum sempat bereaksi, salah seorang pembuat onar pengecut menendang punggungnya hingga membuatnya terjatuh dan tersungkur di lantai kelas yang terbuat dari kayu. Saat itu, Gulgeo sama sekali tidak mampu melawan perlakuan kejam tersebut. Soyoung yang juga ada di sana tertawa mengejek sambil mengatakan bahwa pemandangan memalukan itu benar-benar lucu. Dengan kuning telur menetes di wajahnya, Gulgeo menangis dan bertanya mengapa mereka harus bersikap sekejam itu terhadap dirinya. Soyoung kemudian mengangkat ponselnya dan memperlihatkan layar kepada Gulgeo yang masih terjatuh di lantai. Saat melihat isi layar tersebut, jantung Gulgeo langsung berdegup sangat kencang karena ketakutan. Foto yang ditampilkan adalah gambar dirinya ketika berada di depan apartemen bersama Cheolwoo yang telah dipelintir menjadi bahan fitnah. Soyoung pun mengejek bahwa sandiwara sang siswi yang selama ini berpura-pura menjadi murid teladan akhirnya telah berakhir. Lalu dengan senyum penuh niat jahat, ia menyatakan bahwa kehidupan sekolah gadis itu kini benar-benar hancur. Seiring berjalannya waktu, obsesi Kwak Cheolwoo terhadap tubuhnya semakin hari semakin menjadi-jadi. Selama ini, ia hanya mampu bertahan dengan terus meyakinkan diri bahwa ia tinggal menunggu kurang dari 1 tahun lagi untuk lulus dan meninggalkan semua penderitaan itu. Dalam ingatannya, ia bahkan pernah terikat di sebuah kursi dalam ruangan gelap dengan mulut yang ditutup rapat menggunakan lakban tebal. Kini di masa sekarang, Gulgeo berpikir bahwa jika semua orang terus menderita karena dirinya, maka pilihan terbaik adalah menyerah. Dengan mata yang dipenuhi air mata dan keputusasaan, ia mengambil keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Perlahan ia melangkah menuju kelompok geng lawan, seolah benar-benar melepaskan kebebasannya sendiri. Ia berjalan ke arah Kwak Cheolwoo, sementara Yongbom dan Jungshin hanya memperhatikannya dalam diam. Tiba-tiba saja, Cheolwoo di sana memperlihatkan senyum yang sangat mengerikan.
karena merasa wanita yang disukainya akhirnya menyerah. Melihat hal itu, Jungshin langsung berteriak memprotes. Ia bertanya, apakah Gulgeo benar-benar akan pergi begitu saja? Dan bagaimana nasib rencana belajar bosnya nanti? Sementara itu, Yongbom tetap berdiri membelakangi mereka tanpa menunjukkan reaksi sedikit pun. Saat gadis itu perlahan melewatinya, Yongbom tetap memasang wajah dingin sambil mengamati setiap langkah guru les barunya. Tiba-tiba Yongbom memanggilnya dengan suara tegas hingga Gulgeo pun langsung berhenti. Ia kemudian bertanya dengan sangat serius, apakah menyerah dan pasrah memang benar-benar keinginan terdalam dari hatinya? Dan apakah Gulgeo akan baik-baik saja? Pertanyaan tersebut membuat Gulgeo sedikit tersentak karena ucapan Yongbom terdengar seperti dia benar-benar sedang memperdulikannya. Kesal karena momen itu terganggu, Cheolwoo langsung bersiap menerjang ke depan dan hendak mengayunkan serangan mematikan ke arah gadis tersebut. Namun tiba-tiba ia berteriak penuh kegilaan sambil menegaskan bahwa bagaimanapun akhirnya Gulgeo harus datang ke hadapannya karena dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari genggamannya. Gulgeo pun seketika menunduk dan merasa tegang karena ketakutan. Tetapi akhirnya ia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berteriak meminta pertolongan. Lalu dengan suara penuh tangis, ia secara khusus memohon kepada Choi Yongbom agar menyelamatkannya dari mimpi buruk tersebut. Mendengar gadis yang dicintainya justru meminta bantuan kepada Yongbom, Cheolwoo langsung dipenuhi amarah dan memaki dengan penuh kebencian. Hanya saja sebelum serangannya mengenai sasaran, sebuah tinju menghantam wajahnya dengan kekuatan luar biasa. Yongbom melayangkan pukulan tangan kiri yang sangat keras hingga membuat tubuh pemuda bertato itu terpental kuat ke belakang. Soyong sontak menjerit histeris ketika melihat pemimpin terkuat mereka dapat dijatuhkan dengan begitu mudah. Di sisi lain, Jungshin yang melihat serangan Yongbom tiba-tiba gemetar hebat. Sementara siswi berkacamata yang berdiri di sampingnya merasa heran dengan hal itu. Siswi berkacamata pun bertanya, kenapa Jungshin malah bergetar? Padahal yang seharusnya gemetar adalah dirinya, karena itu adalah hobinya. Menjawab itu, Jungshin mendadak merubah ekspresinya dan memperingatkan bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali ia melihat Yongbom berada dalam kondisi seperti sekarang. Kini aura merah terlihat sedang menyelimuti tubuh Yongbom, seolah dia sedang memancarkan kemarahan yang begitu besar hingga semua orang di sekitarnya merasa ngeri. Bahkan para pembuat onar dari pihaknya sendiri langsung panik dan ingin segera menjauh dari tempat itu. Tepat setelahnya, Yongbom melempar jaketnya ke tanah lalu memerintahkan semua orang untuk diam. Dengan suara dingin, ia menyatakan bahwa dirinya akan memberikan hukuman kepada Kwak Cheolwoo yang telah berani menghina Gulgeo yang sangat berharga. Pemimpin geng lawan yang marah segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Yongbom dan merebut kembali gadis tersebut. Meski begitu, Yongbom tidak gentar sama sekali. Malahan ia menuduh Cheolwoo telah berusaha merebut dan mendekati tutor yang ia sukai. Seketika itu, Yongbom melancarkan satu pukulan keras yang langsung mematahkan hidung anak buah pertama yang menyerangnya. Setelah itu, ia terus menghantam lawan-lawannya dengan gerakan yang ganas sambil menyatakan bahwa hukuman mereka hari itu hanyalah satu, yaitu dipukuli habis-habisan. Di tengah pertarungan, Yongbom tiba-tiba memutar kepalanya karena merasakan ada serangan licik dari belakang. Ternyata Cheolwoo di sana mencoba melancarkan tendangan cepat, tetapi Yongbom menghindarinya dengan gerakan yang sangat lincah. Sontak Cheolwoo pun benar-benar merasa terkejut karena serangan terbaiknya dapat dihindari dengan begitu mudah. Di sela itu, Yongbom mengepalkan tinjunya sambil mengatakan bahwa hukuman paling berat telah ia siapkan khusus untuk pemimpin geng rendahan seperti mereka. Ia mengarahkan pukulannya tepat ke bagian tengah tubuh lawannya dan memperingatkan bahwa serangan itu akan sangat menyakitkan. Menyadari benturan mengerikan itu tidak mungkin dihindari, Cheolwoo bahkan sempat membayangkan ayahnya dan berdoa agar bisa bertemu dengannya di kehidupan berikutnya. Sesaat kemudian,
Pukulan Yongbom menghantam dengan suara ledakan yang sangat keras, hingga membuat semua orang yang menyaksikannya hanya bisa merasa terkejut dan bergidik ngeri. Benturan keras itu membuat tubuh Cheolwoo terlempar dan jatuh berguling di lantai sekolah. Anak buahnya sontak langsung berteriak marah karena menganggap menyerang bagian bawah tubuh lawan sudah melewati batas. Yongbom pun hanya tersenyum sinis sambil mengatakan bahwa hal itu tidak akan membuat perbedaan apapun bagi lawannya, karena sejak awal Cheolwoo bukanlah seorang pria. Seketika itu juga ia kembali menerjang dan menyerang Cheolwoo tepat pada bagian selangkangannya lagi. Merasakan hantaman kuat itu, Cheolwoo menggertakkan giginya rapat-rapat untuk menahan rasa sakit yang ditimbulkan. Namun pada akhirnya ia terduduk dan tak tahan lagi, lalu menjerit dengan nada suara yang sangat tinggi sambil memegangi bagian bawah tubuhnya. Teman-teman Yongbom bahkan merasa aneh karena suara pria yang sebelumnya sangat garang itu kini tiba-tiba berubah melengking. Jungshin pun langsung membelalakkan mata karena sadar betapa besar kerusakan yang baru saja ditimbulkan bosnya. Dengan panik, ia menyimpulkan bahwa seluruh aura kejantanan lawannya seolah menghilang seketika, hingga suaranya berubah seperti penyanyi sinden. Anak buah Cheolwoo mulai merasa mual sekaligus ketakutan saat melihat pemimpin mereka menderita dengan cara yang begitu aneh. Mereka sadar bahwa tanpa kekuatan pemimpin mereka, seluruh geng sudah tidak memiliki harapan lagi. Sementara itu, Cheolwoo mencoba bangkit sambil menahan rasa sakit dan rasa malu akibat kekalahan tersebut. Namun kedua tangannya terus gemetar dan tubuhnya sama sekali tidak mau bergerak karena sudah benar-benar kewalahan. Saat Cheolwoo memaksakan diri untuk berdiri, tubuh bagian belakangnya langsung terasa sangat sakit. Akhirnya ia menyadari bahwa satu-satunya pilihan hanyalah menunda pertarungan untuk lain waktu. Sementara Yongbom di sana hanya memandang rendah lawannya sambil menunggu tindakan berikutnya. Dalam keadaan terjatuh, Cheolwoo menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menyerah mengejar cinta Gulgeo, meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya. Merespon itu, Yongbom pun bertanya dengan datar, apakah Cheolwoo benar-benar ingin dirinya habisi saat ini juga? Berusaha mencari waktu, Cheolwoo memasang senyum tegang, lalu mengusulkan sebuah taruhan. Ia mengajak Yongbom mengadakan pertarungan terakhir pada minggu berikutnya di Gangnam Book High School. Mendengar masa depannya dijadikan taruhan, Gulgeo benar-benar terkejut. Teman-teman Yongbom bahkan langsung memprotes karena menganggap menjadikan kehidupan seseorang sebagai hadiah taruhan adalah tindakan yang sangat tidak masuk akal. Namun Cheolwoo di sana berpendapat bahwa itulah cara terbaik demi keselamatan semua orang. Ia mengklaim Yongbom menang dengan cara yang tidak adil dan anak buahnya pasti tidak akan menerima kekalahan itu begitu saja. Ia memperingatkan bahwa jika usulan tersebut ditolak, maka pengejaran terhadap Gulgeo tidak akan pernah berhenti. Cheolwoo kemudian mengusulkan agar semua persoalan diselesaikan melalui pertarungan satu lawan satu yang benar-benar mengikuti aturan tanpa campur tangan anggota geng lain. Ia berjanji akan menjauhi Gulgeo selamanya jika kalah dalam duel yang telah dijadwalkan tersebut. Yongbom pun mempertimbangkan tawaran itu dengan tenang. Seperti biasanya, ia melirik ke arah Gulgeo yang kini sedang memegang lengannya sendiri dengan gelisah sambil menunggu keputusan yang akan menentukan masa depannya. Lalu di saat itu juga, Yongbom akhirnya menerima tantangan tersebut, sehingga duel berikutnya resmi ditetapkan. Singkat cerita, Shin beralih kembali ke ruang kelas 3, tempat mereka belajar. Tiba-tiba, siswi berkacamata yang sepertinya bernama Seo Ji-young bergetar cukup keras hingga menarik perhatian semua orang. Ia mengaku sangat khawatir dengan pertarungan yang akan datang, tetapi terlalu takut untuk mengatakannya sejak awal. Yongbom kemudian meyakinkannya bahwa tidak ada alasan untuk cemas karena ia pasti akan memenangkan pertandingan nanti. Jungshin bahkan ikut bersorak dan mengatakan bahwa jika bosnya menghancurkan lawan untuk selamanya, maka tidak akan ada masalah lagi di kemudian hari. Namun Ji-young mengingatkan
bahwa terlalu sering berkelahi hanya akan menghambat proses belajar Yongbom. Tanpa merasa terganggu, Yongbom mengorek hidungnya sambil bertanya apa yang sebenarnya diinginkan gadis itu. Gulgeo yang mendapati pertanyaan itu hanya terdiam cukup lama sambil berpikir serius. Ia akhirnya bertanya, apakah Yongbom benar-benar yakin bisa menang? Dengan penuh percaya diri, Yongbom menjawab bahwa dirinya sangat kuat dan tak terkalahkan. Setelah mendengar jawaban itu, Gulgeo hanya menyuruh semua orang kembali membuka buku pelajaran, dan keputusannya itu membuat semua orang terkejut. Menurutnya, jika Yongbom sudah mempercayainya sebagai guru les, maka kini giliran dirinya yang harus mempercayai Yongbom. Mendengar ucapan itu, Yongbom tampak benar-benar tersentuh. Gulgeo memperlihatkan senyum tipis yang misterius, lalu mengatakan bahwa ia juga memiliki alasan lain untuk percaya. Ia mengaku bahwa semua keributan yang sedang terjadi mungkin justru akan membantu meningkatkan nilai ujian Yongbom. Tak lama kemudian, cerita berpindah ke Gangnam Book High School. Pada hari duel besar yang telah dijanjikan, anak buah Cheolwoo kini sedang bergumam ketakutan sambil membicarakan betapa mengerikannya kekuatan bos mereka ketika berada dalam situasi berbahaya. Dia juga merasa kagum karena hanya dalam waktu 1 minggu terakhir, kondisi fisik Cheolwoo sudah kembali ke puncaknya. Menurutnya kekuatan bos mereka sekarang bahkan lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Meski begitu, anak buah masih Cheolwoo itu pun masih sedikit ragu. Apakah Kwak Cheolwoo benar-benar mampu mengalahkan Choi Yongbom? Seolah bisa mendengar gumaman dari bawahannya, Cheolwoo menatap pria itu dengan tatapan tajam dan langsung memanggilnya. Ia lalu mencengkram leher bawahannya menggunakan tangan kiri sebagai hukuman karena meragukan dirinya. Sambil terus menambahkan kekuatan pada cengkeramannya, Cheolwoo menegaskan bahwa ia berhasil menjadi yang terkuat justru karena tidak pernah menyerah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia menjamin bahwa cepat atau lambat dirinya pasti akan menjadi pemenang terakhir. Hanya saja, anak buahnya itu mengingatkan bahwa mereka telah sepakat duel hanya dilakukan sekali. Namun Cheolwoo sama sekali tidak memedulikan aturan itu. Bahkan dengan senyum penuh kegilaan, ia mengatakan bahwa permusuhan mereka baru akan berakhir ketika dirinya berhasil mengalahkan Yongbom. Di sela itu, tiba-tiba saja Soyoung berlari masuk dengan wajah panik sambil berteriak agar semua orang segera melihat keluar. Ia mengabarkan bahwa para bajingan dari Inmeol High School telah menyerbu sekolah mereka. Di saat yang sama, Yongbom berjalan dengan tenang memasuki halaman sekolah musuh yang membuat semua orang bingung. Ia membawa sebuah bangku dan meja belajar sambil terus melangkah tanpa sedikit pun rasa takut. Dari jendela lantai atas, para anggota geng lawan memperhatikan kedatangannya. Bahkan Cheolwoo langsung tersenyum senang karena lawan yang ditunggunya akhirnya muncul. Hanya saja Soyoung di sana sama sekali tidak mengerti tentang apa yang sedang direncanakan Yongbom. Mereka semua hanya bisa melihat Yongbom meletakkan meja belajar itu tepat di tengah wilayah musuh. Di luar dugaan semua orang, Yongbom kemudian duduk dengan santai di kursi sekolahnya yang berada tepat di tengah halaman. Gulgeo, Ji Yang, dan Jongin juga ikut berdiri di sampingnya. Saat Yongbom mulai membuka buku latihan, Jongin bertanya dengan cemas apakah rencana aneh seperti ini benar-benar akan berhasil. Gulgeo kemudian menjelaskan bahwa Yongbom memang selalu tertidur setelah mengerjakan 7 soal. Tetapi ketika sedang bertarung, ia justru tetap terjaga sepenuhnya. Dengan penuh keyakinan, ia memandang murid barunya sambil merasa bahwa jadwal belajar yang telah ia susun kali ini benar-benar sempurna. Gulgeo kemudian menjelaskan rencana yang telah ia siapkan. Menurutnya, Yongbom harus belajar sambil bertarung. Setiap kali berhasil menyelesaikan 7 soal ujian, ia akan langsung dipancing untuk berkelahi agar tetap terjaga. Jongin sontak langsung panik karena merasa rencana itu terlalu berbahaya. Namun Gulgeo mengingatkan bahwa Yongbom memiliki impian besar untuk masuk Universitas S. Ia mengatakan dengan tegas bahwa tujuan sebesar itu
hanya bisa dicapai jika mereka berani mengambil cara yang ekstrim. Menurutnya, mereka harus membangun jalan menuju kelulusan dengan usaha mereka sendiri. Sementara itu, Yongbom mulai mengerjakan soal dengan sangat serius. Tetapi perlahan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Hingga akhirnya ia tertidur dengan kepala menggesruk di atas meja kayu. Jungsin yang ada di belakangnya hanya bisa tercengang karena bosnya benar-benar tertidur tepat setelah menjawab 7 soal. Persis seperti yang sudah diperkirakan. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang berlari dengan cepat menuju mereka. Saat menoleh, ia langsung membelalakkan mata karena melihat Cheolwoo datang tanpa mengenakan baju sambil menyerbu ke arah Yongbom yang masih tertidur pulas. Dengan penuh amarah, Kwak Cheolwoo berteriak meminta mereka menyerahkan Gulgeo kembali padanya. Melihat Cheolwoo semakin dekat, Jungsin pun panik dan berteriak sekuat tenaga agar bosnya segera bangun. Sementara Gulgeo hanya bisa menelan ludah sambil berusaha tetap tenang. Hanya saja Yongbom di sana sama sekali tidak menyadari kekacauan itu dan masih mendengkur dengan damai. Sesaat kemudian, Cheolwoo langsung melayangkan tendangan yang sangat keras tepat ke arah meja belajar Yongbom. Namun pada detik berikutnya, mata Cheolwoo langsung membelalak ketakutan. Yongbom ternyata berhasil menahan tendangan itu dengan tangan kosong sambil mencengkram meja belajarnya. Ia perlahan berdiri dengan wajah dingin, sementara teman-temannya menghela napas lega. Dengan senyum penuh tantangan, Yongbom menyatakan bahwa rasa kantuknya sudah benar-benar hilang dan kini dirinya sepenuhnya terjaga. Seketika itu juga, Yongbom mengangkat meja belajarnya dan melemparkannya ke arah Cheolwoo. Namun Cheolwoo berhasil mengalihkan meja tersebut dan berteriak marah sambil berkata, "Berani sekali Yongbom menggunakan trik murahan seperti itu padanya." Segera setelahnya, sebuah pukulan kiri melesat cepat ke arah wajah Yongbom. Namun itu masih bisa dihindarinya. Akan tetapi Yongbom harus kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke belakang. Hanya saja Yongbom di sana masih sempat menggerakkan kakinya untuk menendang biji Kwak Cheolwoo. Melihat kejadian itu, teman-temannya hanya bisa menatap ngeri dari kejauhan. Dari jendela sekolah, para siswa menyaksikan pertarungan itu dengan cemas. Kwak Cheolwoo yang merasa sakit mencoba berteriak penuh semangat karena yakin masih mampu membalikkan keadaan. Sementara Yongbom segera mengangkat tangannya dan meminta maaf karena melakukan serangan tadi secara tidak sengaja. Sementara itu, pikiran Cheolwoo kembali mengenang masa lalu ketika ia pertama kali menyadari bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta. Baginya, Gulgeo adalah bunga indah yang tumbuh di tengah lingkungan yang penuh kehancuran. Awalnya ia hanya ingin selalu berada di dekatnya, tetapi perasaan itu berkembang jauh lebih dalam. Ia ingin menjadi pria yang pantas untuknya, sehingga dulu ia bersungguh-sungguh menyiapkan ruang belajar yang nyaman hanya agar bisa belajar bahasa Korea bersama gadis tersebut. Namun Cheolwoo terus mengingat bahwa Gulgeo telah memperlakukannya seperti serangga yang sama sekali tidak berarti. Kini ia semakin marah karena gadis yang dulu menolaknya justru bersedia menjadi guru les pribadi bagi Yongbom. Dengan penuh amarah, ia berteriak bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan kejadian itu dan bersumpah menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Seketika itu, Cheolwoo kembali menyerbu Yongbom sambil melampiaskan seluruh emosinya. Tendangan kerasnya meluncur dengan cepat, tetapi Yongbom berhasil menahannya menggunakan lengannya pada saat terakhir. Meski mampu bertahan, Yongbom tetap terkejut karena kekuatan tendangan tersebut membuat lengannya terasa sangat nyeri. Tanpa memberi waktu lawannya bernapas, Yongbom langsung membalas dengan pukulan cepat ke arah wajah Cheolwoo. Keduanya kemudian saling bertukar pukulan dalam tempo yang sangat cepat. Yongbom berkali-kali mencoba menghantam wajah lawannya dengan serangan berat, namun tidak berhasil. Malahan Cheolwoo di sana berhasil membalas menggunakan pukulan lurus yang sangat kuat, disusul tinju kanan yang menghantam wajah Yongbom dengan telak.
terlihat darah langsung muncrat dan mengalir dari hidung Yongbom akibat benturan tersebut. Namun anehnya, reaksi Yongbom sama sekali tidak seperti orang yang sedang kesakitan. Jiang mulai heran karena ternyata kemampuan bertarung Cheolwoo sekarang jauh lebih hebat daripada yang ia bayangkan. Jungshin menjelaskan bahwa lawan mereka memang merupakan pemimpin sekolah yang sangat berbahaya dan kekuatannya sudah terkenal. Mendengar itu, Jiyong dengan sedikit gugup bertanya, apakah ada kemungkinan Yongbom benar-benar kalah? Namun Jungshin segera menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia sama sekali tidak meragukan bosnya. Menurutnya, meskipun saat ini Yongbom tampak terus bertahan, pada akhirnya kemenangan pasti tetap menjadi miliknya. Sambil tersenyum percaya diri, ia akhirnya mengungkapkan rahasia terbesar di balik kekuatan Yongbom. Ia menjelaskan bahwa Yongbom adalah orang yang secara alami justru menyukai menerima pukulan. Semakin keras dirinya dipukul, maka semakin kuat juga semangat bertarungnya. Melihat ekspresi aneh tersebut, Cheolwoo benar-benar terkejut ketika menyadari bahwa lawannya justru tersenyum di tengah hujan pukulan yang ia berikan. Dipenuhi amarah, Kwak Cheolwoo kembali menerjang untuk menghapus senyum tersebut dari wajah Yongbom. Yongbom pun menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil terus menahan rentetan pukulan cepat dan berat dari lawannya. Setelah beberapa saat, ia justru menghela napas puas, seolah benar-benar menikmati pertarungan itu. Lalu dengan tatapan penuh kegilaan, Yongbom menurunkan pertahanannya dan mengatakan bahwa pertarungan kali ini terasa sangat menyenangkan. Melihat itu, Jungshin langsung berteriak penuh semangat bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Ia menjelaskan bahwa ketika Yongbom benar-benar bersemangat, kekuatan serangannya akan meningkat hingga 150%. Dalam sekejap, Yongbom mengayunkan tangannya dengan kecepatan yang tidak masuk akal hingga membuat Cheolwoo membeku karena terkejut. Ia langsung menangkap tubuh lawannya dan membantingnya dengan posisi kepala lebih dahulu menghantam tanah. Bahkan benturan itu sampai membuat permukaan halaman sekolah retak. Kwak Cheolwoo sontak memuntahkan darah sambil berusaha memahami dari mana datangnya kekuatan luar biasa tersebut. Yongbom kemudian menaiki tubuh lawannya dan mengangkat kedua tinjunya tinggi-tinggi sambil memperlihatkan senyum mengerikan sebelum akhirnya menghantam wajah Cheolwoo menggunakan kedua kepalan tangan sekaligus. Darah langsung muncrat ke segala arah. Namun Yongbom belum berhenti. Ia terus menghajar wajah lawannya berkali-kali tanpa belas kasihan hingga wajah Kwak Cheolwoo semakin babak belur. Pukulan demi pukulan terus mendarat tanpa henti. Yongbom menghancurkan lawannya sampai benar-benar tidak mampu melawan lagi. Dengan tubuh penuh darah, Cheolwoo memohon pelan agar Yongbom menunjukkan sedikit belas kasihan. Namun Yongbom sama sekali tidak menghiraukannya. Ia mengakhiri pertarungan dengan satu pijakan keras yang memastikan lawannya benar-benar tumbang. Para anggota geng hanya bisa menyaksikan semua itu dari jendela sekolah dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tidak percaya pemimpin mereka yang begitu kuat bisa dikalahkan secara sangat telak. Sementara itu, Yongbom justru tersenyum puas karena berhasil memperoleh kemenangan yang menurutnya sangat mudah. Di saat yang sama, Gulgeo langsung berteriak memanggil Yongbom. Ia mengatakan bahwa inilah kesempatan terbaik baginya untuk kembali mengerjakan soal selama tubuhnya masih terjaga. Bukannya menolak permintaan aneh tersebut, Yongbom malah tersenyum dan segera kembali ke meja belajarnya. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.